Bandung kita di atas Mangkok Bang Erwin. Nanti yang naik siapa-siapa orasi minta tolong koordinasi sama beliau. Korlap sebagai tanda bahwa pimpinan di lapangan adalah Bang Erwin. Silakan Bang Erwin. Juga bersama kita tadi sudah disampaikan oleh koordinator aksi kita Bang Anung. Buat kawan-kawan pengangguran merebak luas. Kita kumpul dulu. Ya, kita bikin 3 bersam. Memanjang. Kita bikin 3 bersam. Masuk dulu ke barisan. Masuk dulu ke barisan, kawan-kawan. Yang di sebelah kiri saya mohon masuk ke barisan. Bang, masuk Bandung di depan ya. Di beres di sebelah sana. Ya, supaya 3 bersam, 3 bersam. Ya, yang belum bergabung silakan poster-poster dipasang terlebih dahulu. Hidup rakyat Jakarta Utara! Hidup rakyat Jakarta Utara! Hidup rakyat Indonesia! Baik, di depan balai kota untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang merupakan kepentingan-kepentingan masyarakat Jakarta Utara yang selama ini belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini sudah memberikan waktunya untuk menyampaikan aspirasi di depan Wagub terpilih Bapak Pramono Anung dan Rano Karno. Kami dari masyarakat Jakarta Utara mau menyampaikan satu aspirasi, satu bentuk kegelisahan kami, satu kegundah gelanaan kami sebagai warga Jakarta Utara. Ini harus diketahui oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Mengapa? Karena jangan cuma dijanji kampanyenya saja. Nantinya berjejeran darahnya, ususnya berantakan, mereka tidak pernah peduli. Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada Gubernur yang terpilih dan Cawagup yang terpilih untuk mengkoreksi ulang bagaimana membangun tatanan kota pelabuhan yang lebih manusiawi, yang lebih beradab. Datang mau menyampaikan satu aspirasi ini. Kami meminta untuk Pak Gubernur coba merumuskan dan berpikir yang benar, yang tidak memakan korban, yang tidak manusiawi, yang beradab lah. Tanjung Priok, betul. Tapi saya mau ingatkan kembali, janji itu jangan sekedar janji. Karena oleh karenanya kami mau menyampaikan itu. Mudah-mudahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur membuka ruang untuk duduk bersama mendengarkan keluhan
ketemu di rumah. Kami sewa semua. Nama saya program Kalau Pak Wagub memang udaranya saja kotor. Kemudian mereka berangkat sekolah, Pak. Bukan hanya menghadapi kemacetan, tapi mereka menyaksikan pemandangan-pemandangan, kontainer-kontainer. Indonesia, apa dasar negara kita? Pancasila. Berapa jumlah kita? 1, merah putih, ya. Siapa kita? Indonesia. Apa dasar negara kita? Pancasila. Berapa jumlah kita? 1, merah putih, ya. Mantap. Kenapa? Kenapa teman-teman? Kenapa saya mengajak untuk yel-yel ideologi, untuk mengingatkan ideologi kita? Hidup rakyat kaum miskin, hidup orang Priok. Saya tinggal, lahir, tumbuh dan besar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tahun 93-94 saya sekolah di salah satu SMP yang kebetulan adanya di pinggir jalan Pelumpang Semper. Itu jalan yang memang biasa dilewati oleh kontainer. Kali-kali orang melintas kontainer, dan bukan cuma saya, Pak. Semua orang-orang yang hadir di sini pun saya yakin pernah menyaksikan hal tersebut. Sehingga saya berharap pemerintah jangan abai terhadap tragedi kemanusiaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Ya, selanjutnya. Hidup rakyat. Wawancara sebentar ya boleh. dijelaskan Pak terkait aksi ini apa sih Pak tuntutannya? Ya, tuntutannya kita dari warga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang pertama tuntutannya adalah bagaimana menata kota pelabuhan. Yang kita tahu bahwa pelabuhan di Jakarta Utara itu Tanjung Priok adalah pelabuhan yang terbesar di Indonesia. Tapi memang penataan kotanya di luar pelabuhan itu ruas jalan yang sempit, terus bagaimana terjadi kecelakaan setiap harinya di sana. Nah, ini yang mau kita sampaikan ke Gubernur DKI yang terpilih. Artinya kita bukan tidak ada upaya dari pemerintah kota dan stakeholder di wilayah itu, tapi memang ada batasan-batasan pemerintah kota yang harus diselesaikan sama pemerintah provinsi. Makanya hari ini momentum yang sangat baik menyambut gubernur yang baru. Kita mau menyampaikan aspirasi secara langsung supaya substansinya langsung sampai. Boleh dikasih tahu untuk permasalahan realnya apa dan Permasalahan realnya pasti soal kapasitas yang overload ya. Karena sesuai data 2023 itu terakhir 8 juta TEUs per tahun. Berarti kalau diakumulasi sekitar 22.000 per hari TEUs kotak, 22.000 kotak kontainer itu berada di Tanjung Priok, masuk dan keluar. Dan kendaraannya yang membawa truk itu truk trailer sekitar 4.000 sampai 6.000 per hari. Nah, ini tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Termasuk juga beradanya pul-pul dan depo tempat kendaraan itu parkir itu ada di permukiman warga, sehingga kredit dan kemacetan itu meluas sampai ke wilayah Jakarta Utara, terutama Kecamatan Koja dan Cilincing Tanjung Priok. Nah, ini yang harus diperhatikan sama pemerintah, karena sesuai Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 nomor 22 bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur lalu lintas, yang artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk merencanakan, mengevaluasi bagaimana hak-hak masyarakat itu terpenuhi soal jalan dan lalu lintas yang layak. Gitu. artinya yang diinginkan untuk membangun jalan kembali untuk yang sudah dilakukan sama pemerintah kota. Yang pertama ada pembatasan jam operasional dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9
pagi itu nggak boleh lewat, lantas dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam itu ada beberapa ruas jalan terutama di Jakarta Utara di Kecamatan Koja, Pelumpang Semper itu nggak boleh lewat memang. Udah diberlakukan itu selama kurang lebih hampir 6 bulan dan itu efektif dan itu yang dimau sama masyarakat sekitar. Artinya pembatasan luas jalan masyarakat juga harus diberlakukan, diperluas kan. Jangan hanya di Pelumpang Semper tapi ada di Jalan Cacing Raya, ada di Pegangsaan 2 dan jalan-jalan lainnya yang ada di pemukiman warga. Termasuk juga penutupan pul-pul depo-depo yang ada di pemukiman warga yang jelas-jelas sudah diatur sama Perda tentang zonasi tahun 2014 yang sekarang diganti sama Pergub tentang zonasi tahun 2022. Nah, ini yang memang perlu kita sama-sama mengedukasi semua aparat pemerintah supaya ya kalau memang salah ya harus ditegakkan. Nah momentum ini juga kami akhirnya setelah ada gubernur baru, ini ada harapan buat kita sebagai masyarakat Jakarta Utara bahwa gubernur lah yang bisa mengeksekusi persoalan ini, karena ini adalah persoalan yang menyangkut tentang ekonomi gitu. Karena di situ ada proses produksinya alur logistik. Artinya memang harus secara komprehensif, secara teliti dilakukan upaya-upaya yang konkret. Termasuk usul dari kita, pemerintah kota dan stakeholder terkait, karena memang udah punya kesepakatan bersama kita. Itu ada yang namanya terminal terpadu. Nah inilah terminal terpadu ini yang menjadi regulasi dan menjadi upaya bagaimana menata dan mengatur jalannya proses truk-truk trailer dan termasuk kontainer itu. Dampaknya tersendiri masyarakat seperti apa sih Pak? Dengan banyaknya. Iya itu kalau dari 6.000 atau 4.000 katakanlah 4.000 truk trailer itu kurang lebih itu kalau 1 hektar itu 100 truk trailer. Berarti kalau ada 4.000 sampai 6.000, kita butuh lahan 40 sampai 60 hektar. Nah, di utara nggak ada lahan seperti itu. Tapi karena kita punya konsep, kawan-kawan dari pemerintah kota, dari stakeholder, termasuk dari Pelindo dan pihak KBN juga mengusulkan, dari masyarakat mengusulkan bahwa harus ada sistem aplikasi yang terpadu, terintegrasi secara digital. Maka inilah yang menghubungkan satu sama lain, diakomodir di dalam aplikasi itu sehingga semua terkoneksi. Ada terminal 1, terminal 2, terminal 3. Saat ini belum ada berarti? Iya, itu belum ada. Makanya kita berharapnya hari ini kita aksi di gubernur sekaligus menyampaikan selamat kepada gubernur yang baru sebagai pimpinan kita, dan kita mau kasih konsep ini ya apa yang sudah kita lakukan dan kita upayakan selama bertahun-tahun sama pemerintah kota dan stakeholder yang ada. Dan selama ini kan kita PJ dari tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2000 kan masih PJ, artinya ketika kita mau audiensi dikembalikan lagi ke pemerintah kota. Padahal kan pemerintah kota punya batasan wewenang. Itu aja sih. Konsep itu udah ada di tingkat. Ya, udah ada dan itu udah berjalan. Cuma memang ada beberapa hal-hal yang pemerintah kota nggak bisa ngambil wewenang. Dia menunggu daripada mandatori dari pemerintah provinsi atau bahkan dari pemerintah pusat. Karena ini kan soal kawasan strategis nasional kan. Saya perlu kajian, perlu koordinasi yang matang. Oke. Dengan siapa Pak? Anung, Pak. Kota pelabuhan kami diisi oleh manusia-manusia dan korporat-korporat yang cuma nyari untung ada di tempat kita, di tanah lahir kita. Betul? Pelabuhan itu bertaraf internasional. Tapi kita hidup di kota pelabuhan, masyarakatnya gembel mayoritas, melarat. Pak, 10 orang ya? Kalau 10 dibatasi, mendingan nggak usah. Ayo nonton bioskop aja. Iya, udah Pak. Oke, nanti. Yuk.
minum. Iya, bawa minum sendiri. Baik Bu, saya mulai ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewan yang saya hormati. Hari ini kita sebenarnya memang tujuannya adalah untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru terpilih. Karena momentum ini kita sambut dan kita tunggu-tunggu berbulan-bulan lamanya. Karena ada sebuah persoalan Bu, kita masyarakat Jakarta Utara terutama Tanjung Priok, Koja dan sekitarnya ada persoalan, yaitu tentang judul besarnya adalah penataan kota pelabuhan. Bagaimana pelabuhan itu juga adalah sumber ekonomi masyarakat sekitar dan bahkan di luar sekitar, termasuk di seluruh Indonesia, bahwa kita mempunyai pelabuhan terbesar di Indonesia. Tapi sayangnya penataan kota di pelabuhan itu sangat tidak layak, karena menurut kami terjadi kecelakaan setiap hari, atau orang satu hari mati Pak di jalan-jalan raya karena akibat kontainer, dan itu sudah bertahun-tahun lamanya. Di sub mana? Lagi sholat Bu. Ada perwakilannya. Ya, karena ada 8 juta TEU setahun Bu, rata-rata itu. Rata-rata kalau dibagi per hari berarti kurang lebih 22.000 kotak kontainer yang warawiri di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok. Terus ada sekitar 6.000 truk trailer yang warawiri juga di sekitaran Tanjung Priok. Kalau Ibu memang bisa survei di sana dan Ibu tahu jalan-jalan yang menuju dan dari ke pelabuhan Tanjung Priok itu sangat sempit. Saya menilai itu adalah jalan kelas 3. Jalan kelas 3 yang tidak lebih dari 3 atau 4 ruas paling besar itu di jalan-jalan utamanya, Jalan Sudarso, Jalan Cilincing, dan Jalan R.E. Marta Dinata. Itu sangat sempit Bu. Apalagi ke jalan-jalan yang lain. Artinya secara kapasitas, volume produksi yang dihasilkan dari pelabuhan itu sangat tidak layak. Nah, maka dari itu kita ingin bertemu sebenarnya kepada Gubernur, pimpinan provinsi, agar beliau bisa menindaklanjuti apa yang sudah kita upayakan selama bertahun-tahun. Karena memang kita ini bagian daripada masyarakat yang dalam organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Aliansi Jakarta Utara Menggugat, itu ada 57 organisasi. Nah, kita melakukan upaya ini bersama pemerintah kota itu dari 2018. Oke. Kurang lebih 3 kali ganti wali kota ya. Dan tidak ada hasil yang memuaskan buat kita. Walaupun ada upaya, Bang. Karena wali kota yang sekarang ini berawal dari wakil, dan beliau memang konsisten, tetap mengawal, tetap mengupayakan, dan sampai terakhir itu kita melakukan kesepakatan bersama, tanda tangan bersama, dan sepakat judulnya melakukan upaya itu. Di situ ada Pelindo, ada KBM, termasuk kita perwakilan masyarakat yang artinya mengupayakan supaya mengurai yang pertama jalur-jalur masyarakat nggak boleh dilalui. Yang kedua, parkir-parkir truk trailer itu yang ada di pemukiman warga itu segera ditutup karena jelas melanggar zonasi sesuai Pergub tahun 2022 soal zonasi. Termasuk juga ruas-ruas kelas-kelas jalan yang dilewati sama truk-truk trailer itu. Nah, itu yang menurut kami yang sangat bisa dilakukan sama pemerintah provinsi. Dan termasuk juga ada upaya dari kita, nanti kita siapkan berkas dari kita Bu, tolong juga dipelajari, dan sebenarnya konteks kita menghadap sama Ibu minta tolong disampaikan kepada Gubernur terpilih, karena memang Ibu masih ada dalam garis besar perjuangan beliau, dan kami berharap ini kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan ini dari tingkat hulu dan hilir, termasuk pemerintah kota. Artinya selama dari 2018 sampai saat ini kita masih tetap berkoordinasi sama pemerintah kota dengan baik. Tapi memang ada hal-hal yang di luar batas kewenangan pemerintah kota. Makanya barangkali momentum ini yang kita tunggu-tunggu, dan harus ada jawaban dan ya, ada hal solusi yang konkret.
Barangkali itu sebagai pembukaan sedikit Bu, nanti kita diskusi juga, jangan tegang-tegang kayak gini, saya juga tegang jadi kira-kira kan. Dan konteksnya kita sampaikan ini, nanti minta tolong juga disampaikan ke pihak-pihak terkait, termasuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekarang jadi pimpinan kita di provinsi, dan kita berharap besar permasalahan ini diprioritaskan dari permasalahan yang lain, karena cukup prihatin bagi kita warga Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok dan Koja, hanya mendapatkan dampak daripada operasional pelabuhan, macet dan kecelakaan. Itu aja yang kita bukannya juga menyalahkan pemerintah, tapi kita juga sama-sama ayo kita berdiskusi, kita berupaya bersama-sama. Karena memang segala sesuatunya nggak bisa diselesaikan sendiri. Saya juga yakin pemerintah provinsi juga nggak bisa kerja sendirian. Kita juga harus merangkul semua BUMN, termasuk Pelindo dan seluruh stakeholder, termasuk pelaku-pelaku usaha itu. Itu Bu, terima kasih. Mana berkasnya? Iya Bu. Izin Bu menambahkan Bu. Iya. Saya dari Cilincing Jakarta Utara. Kondisi di sana Bu sejak bulan Juli ini artinya ada pembiaran, ada kekhawatiran, ada asumsi bahwa Disub menerima upeti dari para pelaku usaha truk trailer. Ibu harus dejaktif pertama. Kedua, tegaskan apa yang sudah diterapkan oleh program wali kota terkait pembatasan itu harus dikencangin, Diperluas juga. Diperluas. Nantinya kami berharap juga di Jalan Pegangsaan 2 di antara Kelapa Gading dengan Semper, dan antara Semper ke arah Pulau Gadung, yaitu Jalan Tipar Cakung, dan dari Semper ke Gereja Tugu. Itu di situ Bu, yang namanya kontainer semuanya fullnya di perumahan warga. Saya ada kekhawatiran, memang semua ini berawal dari pengurus RT RW yang ikut serta memberi izin kepada itu semua, sehingga terlaksanalah program yang namanya full container di perumahan warga. Nah, ini harus ada penegasan di tingkat RT dan RW, mungkin melalui lurah, tapi penegasan di tingkat Disub itu seyogianya lewat Bangdul, lewat gubernur dan wakil gubernur, karena Disub itu selalu melakukan pembiaran. Jadi itu aja Bu dari kami. Terima kasih Bu. Boleh nambahin sedikit? Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron. Sebagaimana tadi juga sudah saya sampaikan pada saya orasi tadi, bahwa pemikiran ini telah juga disampaikan oleh kami kepada Mas Pram pada saat beliau berkunjung ke kediamannya Bang Sabri Saini. Kami sampaikan persoalan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Anung tadi. Ini sama namanya Bu, Anung juga ini. Jadi kita gak setegang-tegang ya. Kami sudah sampaikan tentang persoalan yang tadi disampaikan, bagaimana penataan kota pelabuhan ke depan. Namun disayangkan oleh kami bahwa ternyata dalam 10 program Bang Dul, Rano, Mas Pram dan Dul itu ternyata tidak masuk. Itu kami sayangkan. Jadi 40 program. Iya. Itu begitu kami baca juga tidak ada prioritas yang mengatakan bahwa pemenahan kota pelabuhan di Tanjung Priok. Karena jujur saja ketika kami dialog dengan Pelindo, GM ada keterbatasan. Kekuasaan dia hanya dari pos 1 sampai pos 9. Lalu kemudian ketika kita dialog dengan Wali Kota Jakarta Utara, kita tahu semua bahwa Wali Kota adalah hanya sebagai administratif. Jadi harus ada political will dari pemerintah provinsi untuk pemenahan ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua, Ibu-ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Saya juga semalam dapat voice note-nya suara abang ya? Iya. Iya, saya udah. Oh, kayaknya suara yang semalam saya dengar di voice note. Tapi agak halus kalau di voice note. Seneng. Jadi saya kan
Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Imamah Dia, saya wakil ketua DPRD, diamanahkan jadi pimpinan DPRD. Sebenarnya saya dapilnya Jakarta Barat, makanya saya nggak banyak tahu tentang Utara, tapi sejak jadi ketua tim transisi, saya ngurusin Utara terus. Jadi saya tadi ketemu yang di Jalan Tol juga, yang di Kolong, juga termasuk yang Kampung Bayam, dan teman-teman semua yang ada di sini. Saya juga pernah lewat sana, Mbah Priuk, saya pernah ke Mbah Priuk juga, itu udah transformer semua isinya. Udah orang naik motor kepleset dikit udah beda alam tuh Bapak Ibu. Jadi memang harus dipikirkan, dan semua ini saya terima Bapak Ibu juga sepengetahuan dari Pak Gub dan Wagub. Walaupun Pak Gub dan Wagub, karena Pak Gub lagi retreat di Magelang, Pak Wagub sedang turun karena beliau menggantikan Pak Pram untuk dalam seminggu ini. Jadi saya yang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Prinsipnya memang tadi ini luput ya dari quick win 100 hari Mas Pram Bagdul. Tapi itu tadi kemarin kami sampaikan juga kepada Mas Pram Bagdul mengenai 40 quick win program 100 hari. Ada salah satu yang kelupaan juga, itu mudik gratis. Jadi tapi itu yang salah satunya akan dimasukkan juga. Jadi tidak menutup kemungkinan penataan ini juga masuk. Karena ini juga menjadi salah satu yang darurat, karena satu hari bisa 6 orang meninggal ya. Bisa yang ya nyawa terbuang sia-sia lah, karena itu tadi tidak ada kebijakan tegas dari pemerintah gitu. Nah, kebetulan di sini juga ada Dishub, Pak. Tadi sudah dengar nggak yang disampaikan daripada teman? Mungkin maju sini Pak satu. Arlen. Mantan di Utara juga nih Bu. Pak Arlen Tahu ceritanya Bu? kita kejar terus dari utara sampai DKI kita kejar dia. Pak Arlen dicari-cari nih. Jadi harapan saya Pak Dishub, nanti saya sampaikan juga update kepada Pak Gub bahwa apa yang menjadi aspirasi teman-teman ini bisa diakomodir. Khususnya juga ketegasan Pak sebenarnya. Karena sebenarnya kalau nggak salah, sejak 2019 kan sudah ada sebenarnya pembatasan untuk operasional dari jam-jam boleh lewat atau tidak. Tapi ternyata nggak berjalan. Tidak ada efek, dan itu tadi karena tidak ada ketegasan. Betul Bu. Saya sampaikan kepada Pak Dishub, kan saya juga tidak bisa memutuskan, tapi saya sampaikan kepada Dishub bahwa Mas Pram Bagdul itu sangat sangat mendengar apa yang menjadi jeritan masyarakat. Karena beliau bukan hanya ketemu, kanal sosmednya juga beliau sering baca, Mas Pram Bagdul. Nah, termasuk hari ini saya juga ditelepon, saya harus menerima teman-teman yang ada di sini. Tandanya apa, beliau juga tahu apa yang menjadi keluhan dari teman-teman aliansi Jakarta Utara Menggugat. Jadi harapan saya Pak Dishub mendahului Pak Gub dan Pak Wagub ini bisa tentang operasional, jam operasional ini harus diperluas dan harus tegas Pak. Karena Jakarta itu harus tegas. Itu tadi yang disampaikan bahwa terindikasi ada pungli, jadi boleh lewat. Kalau yang kemarin-kemarin udah kita anggapnya kita lupakan. Kenapa kita udah ganti gubernur baru yang sekarang? Pesan Pak Gub itu yang penting kerja melayani masyarakat dan keluhan masyarakat. Jadi mungkin itu dari saya ya teman-teman semuanya. Pasti saya kawal, saya bantu mengawal apa yang menjadi aspirasi warga. Mungkin kalau Pak Gub, Pak Wagub kealpaan, saya ingetin gitu apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua. Jadi mungkin itu dari saya, silakan Pak Harlen atau Pak Budi mewakili Pak Dishub. Pak Kadis. Siap izin Ibu sama teman-teman sekalian. Memang kebetulan saya mantan dari Kasubdit Jakarta Utara, memang sudah kenal sama teman-teman sebagian. Apa yang diharapkan pada sore hari ini mungkin izin Ibu akan kami sampaikan ke Pak Kadis, Ruang Kadis untuk tindak lanjutnya. Mungkin itu. Terima kasih. Besok udah harus perubahan nih Pak. Siap. Besok. Sifatnya ketika kemudian kita desak baru dijalanin. Ada beberapa hal misalnya seperti Pak Sudin Dishub yang pernah juga menyampaikan ke kami bahwa akan dilakukan perluasan karena itu kebutuhan.
Nah, yang sekarang dilakukan itu adalah pembatasan jam operasional dari Jalan Pelumpang ke arah Semper. Dan itu memang irisan aktivitas masyarakat dengan aktivitas pengusaha logistik, terutama angkutan yang ke pelabuhan itu sangat tebal ya. Kita kan juga ada area-area di mana itu juga sangat crowded, misalnya jalan Tugu Jaya yang ke arah Gereja Tugu, Jalan Tipar Cakung, Jalan Pegangsaan, Jalan Marunda, akses Marunda. Itu hal-hal yang barangkali pernah disampaikan juga akan diperluas. Tapi sampai hari ini juga nggak ada kabarnya gitu loh. Kalau kita nggak teriak, diperlebar. itu diperluas. Perluas maksudnya di jalan yang lain gitu Bu. Relokasi ini tentu kan membutuhkan ruang sebagai buffer area di luar pelabuhan. Karena kan persoalan yang terjadi sekarang ini akibat terbatasnya buffer area di dalam kawasan pelabuhan. Dengan Buffer area apa itu, Bang? Buffer area itu adalah sebuah zona yang penyangga. Sementara lah ya. Iya. Zona penyangga antara aktivitas pelabuhan dengan aktivitas masyarakat, sehingga kemudian tidak terjadi konflik dan irisan yang negatif di sana. Kami sudah pernah menyampaikan hal-hal terkait ini, bagaimana kemudian ini menjadi solusi sebuah pembangunan terminal terpadu angkutan logistik gitu. Sehingga kemudian dari luar itu nggak langsung mau masuk ke pelabuhan yang memang udah jelas-jelas buffer areanya nggak ada, crowded mereka. Dampaknya terhadap itu masyarakat Jakarta Utara. Tapi ini kan solusi ini perlu dibangun terminal terpadu itu dalam rangka menampung sementara dan juga merelokasi pool-pool yang ada di pemukiman warga sehingga tidak terjadi konflik terus gitu loh. Nah, ini yang diperlukan. Sebetulnya DKI punya saham di KBN, bisa bicara dengan KBN. Kami sudah bicara dengan KBN. Ini persoalan political will yang sampai sekarang kami tunggu belum ada implementasi yang konkret dan jelas. Semenjak ini Bu, kesepakatan bersama kita sama-sama tanda tangani, di sana sih kalau jelas arah kami. Kami kan civil society yang coba memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota ya. Dan kita berterima kasih juga sama Pak Wali Kota sudah menerima kami, memfasilitasi dan juga banyak berkomunikasi. Tapi karena keterbatasan kewenangan dari pemerintah kota yang sifatnya administratif, maka Pak Wali Kota juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Maka kemudian kita pengen mendorong ini ke tingkat provinsi supaya ada sebuah kebijakan dan regulasi yang jelas dan terencana gitu. Maka kami sayang sebetulnya kenapa program penataan kota pelabuhan yang intensitasnya juga pasti akan bertambah nih Bu. Karena program nasional soal hilirisasi, bagaimana kemudian kita mau menghindari Singapura sebagai satu-satunya feeder hub, ini akan berdampak terhadap aktivitas pelabuhanan di Jakarta Utara. Dan ini harus dipikirin gitu loh. Karena Jakarta Utara nggak menambah ruas jalan, nggak memperlebar ruas jalan, sementara aktivitas pelabuhan terus bertambah. Nah kalau ini nggak dipikirin, waduh, kacau. Nah maka kami ini mendorong sebetulnya, mendorong bagaimana upaya-upaya yang terukur dan konkret dan terencana gitu loh, sehingga menjadi sebuah program andalan gubernur yang nanti bisa jadi menjadi legasi gitu loh, untuk masa-masa yang akan datang. Barangkali itu, Bu. Terima kasih. Bang Apek, mungkin ada. Ya sebenarnya sih izin ya, tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh kota karena memang progresnya sudah signifikan. Secara teknis kita sudah berunding antara wali kota dan JMD Limbo. Sudah ada kesepakatan sementara sambil menunggu regulasi provinsi ini jalan. Jadi sebenarnya nggak dari awal ini udah di tengah. Ada baiknya memang Ibu bisa komunikasi dengan Pak Wali, dengan kita untuk lebih mendalamkan. Jadi tinggal diteruskan apa yang sudah dilakukan, termasuk
mencari solusi penataan pool truk kontainer itu. Jadi intinya seperti itu. Jaja mau menyampaikan? Ya boleh. Yes. Saya mungkin ya menyimpulkan teman-teman tadi itu bicara teknis. Ada pepatah yang bagus itu yang mengatakan it is better to light candle than curse the darkness. Itu pepatah bagus sekali. Ketimbang kita mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang lilin. Kami membawa sebatang lilin kemari dari masyarakat. Kemudian ibu-ibu dan para pejabat semua di sini menyalakan lilin itu. Kegelapan yang begitu gelap, jadi ada secercah cahaya. Kalau kemudian batangan lilin itu banyak disampaikan dan diberikan pula api-apinya, maka kemudian kegelapan itu menjadi terang. Nah, terangnya itu tidak sempurna, memang belum sempurna, tapi kita harapkan yang menjadi keinginan masyarakat dan para pemangku jabatan itu ada keseimbangan namanya, equilibrium, sehingga kemudian yang tadi Bang Imam katakan tentang civil society itu bisa terbangun dengan baik. Kita harapkan seperti itu. Teknis sudah disampaikan, keinginan kami sudah disampaikan, pepatah sudah diberikan, tinggal kemudian dijalankan. Mari kita sama-sama beritikat baik untuk kemudian kita membangun masyarakat madani. Ini negara, aduh minta ampun deh, kalau kita para pemerhati sosmed ya, sosial media tuh minta ampun, mahasiswa ini itu Pertamina terakhir yang kita dengar itu beritanya, ini kan miris seperti ini kan. Untuk baca kita tentang PPN itu nggak jadi naik, kalau dinaikin kayak apa kita hidup gitu kan, setengah mati kita. Mohon ibu yang baik, yang budiman, yang punya etika. Saya ini saksi resmi Pramugol di Jakarta Utara, di tim resminya. Ada tuh mandat resminya, dan saya menjadi saksi. Artinya Pak Haji Dali mengatakan bahwa kita bagian orang yang menyumbang di suara Pramugol di posisi 50,70% itu, iya kami bagiannya itu. Kenapa kami sumbangkan itu? Karena kami ada kemudian hope di situ, ada harapan. Ada harapan yang kami perjuangkan ini nggak pendek cerita ini, Bu. Puluhan tahun dari tahun sampai kemudian koordinator awalnya itu tewas terlibat kontainer juga. Dan kita terus menerus gitu kan. Ini kan tahapan namanya proses gitu kan. Kita belajar, kita memperbaiki diri dan mudah-mudahan secara harapan yang kami berikan kepada teman-teman di sini, sebatang lilin itu tadi dinyalakan, kemudian sebatang lilin dari teman-teman yang lain dinyalakan, sehingga kemudian civil society itu terbangun. Kalau terbangun, betapa indahnya kita hidup ya kan, yang diperintah sama pemerintah sama-sama berjalan baik, sirkulasi keadilan harus berjalan dengan baik, sehingga tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, ini kita pengemban amanat masyarakat gitu ya. Masyarakat banyak yang mau ikut tadi, kami ikut, tapi juga di perjuangan kami itu banyak, ada ribuan orang di luar, itu kan nggak baik. Tujuan kita kan untuk bertemu, menyampaikan pendukung resume hasil rapor kami, hasil perjalanan antologi kami gitu ya, perjalanan kami tentang membangun utara yang baik. Apalagi tadi Ibu bilang pusat, daerah, provinsi dan pusat gitu kan, ada kesinambungan. Rata-rata kontainer itu kan urusan pelabuhan yang nolak pusat gitu kan Bu. Nah, Mas Pram tadi dikatakan ya 20 tahun lebih kan di pusat gitu kan, berkoordinasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi tingkat baik bersama ini dapat ada solusinya dari concern kita. Kita pernah belajar OR ya, ada mata kuliah namanya OR, riset operasional gitu kan. Dia ada concern, kemudian dia ada solution di situ kan. Dan kami mencari solusi di sini, concernnya sudah kami sampaikan, mungkin summary-nya ada di sana. Mudah-mudahan itikat ini dapat terselesaikan. Maunya kami bertahap, tapi kemudian ada progresnya gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terakhir Bung Epri. Ya, silakan. Terima kasih dan terima kawan-kawan semua di sini. Terima kasih udah ngejawab chat saya sampai jam 1 malam. Luar biasa. Luar biasa Mbak Ima, sumpah. Nggak pakai sumpah. Kalau sumpah itu nggak ada tawarannya lagi. Nggak pakai sumpah, percaya kita. Kita ini bagian dari Mas Pram. Saya ini lahir dari Cemara juga. Pak Haji ini ada namanya di Cemara. Timnya Mbak Ida bareng-bareng. Saya yakin karena saya yang digebukin masyarakat, karena salah satu tugas pokok fungsi saya adalah menampung, menyerap aspirasi yang nggak tahu saya salurkan kemana, akhirnya nyampe kemari. Ada harapan dari kawan-kawan aliansi Jakarta Utara mengugat kepada saya bahwa sampaikan nih, kemarin lu mau jadi Dewan Kota, sampai ini kemauan kita sama-sama. Saya sebelum ini menjadi Ketua RW dan irisan Cakung Cilincing itu adalah wilayah saya. Jadi saya paham banget warga saya, kalau kita kasih tungguin Pak, kenapa Bang Anu, kenapa nggak kita lepas aja ke Disub? Jawabannya pun sama. Pernah suatu waktu ketika dia nggak jaga, itu Disub itu nggak mau dia tilang, nggak mau dia kerjain.
Padahal kita lemah gitu kan. Takut. Iya. Justru karena ada masyarakat dia berani hilang. Karena dilawan sama supir. Iya, supir itu. Kemudian kita paham banget Mbak Ima bahwa NPCT-1 laporan ke saya di Kalibaru itu mereka pintu di depan. Banyak warga kemarin mau demo warga Kalibaru Mbak Ima, bahwa kita turun aja ke NPCT-1 untuk melakukan aksi. Saya bilang nanti dulu. Saya sebagai Dewan Kota sekarang jadi pemadam kebakaran, udah nggak kayak kawan-kawan semua. Biasanya kami demo sama-sama. Makanya kemarin saya bilang Mbak Ima, saya ini orang yang ke kanan salah, ke kiri salah di sini. Di satu sisi saya sama Mas Pram, saya berjuang penuh di sini. Semper Barat saya kumpulin RW-nya. Di satu sisi kawan-kawan ini harus ada bersuara di sini. Jadi mungkin hadirnya kawan-kawan di sini lebih banyak ini anak kandungnya Mas Pram. Betul. Iya, anak kandungnya Mas Pram. Bang Sandi, Bang Sabri itu pun sama kita semua. Jadi hadirnya di sini mudah-mudahan ada solusi buat Mbak Ima dan memang harus diseriusin Mbak Ima. Kita lebih paham tentang menata kota pelabuhan di Jakarta Utara karena sudah berpuluh-puluh tahun kita kaji yang beginian. Jadi mudah-mudahan Mbak Ima bisa membawa aspirasi kawan-kawan semua ke gubernur untuk menghasilkan suatu produk yang bagus. Saran Mbak Ima, kalau bisa di outsourcing aja nih. Biar ketahuan kerjanya, jadi takut. Iya. Kalau mau diperpanjang takut, kalau nggak di outsourcing kerja nggak kerja digaji kok mah gitu. Iya, siap Bang Dali. Oke, terima kasih bapak-bapak semua, ibu-ibu. Saya tampung. Tolong teman-teman di sub bisa dieksekusi. Tadi pertama terkait jam operasional Pak, yang sudah dari 2019. Itu juga nanti zonasi itu juga harus dipelajarin juga. Yang mana yang wilayahnya itu boleh tuh. Pak Adi sekarang di mana? Utara. Oke. Utara. Biasanya ngurusin gue orang saya di Jakarta Barat. Jadi ada Pak Andi. Itu paling Pak. Harapan saya besok sudah bisa ada ketegasan dalam jam operasional. Karena semua rapat hari ini saya sampaikan kepada Mas Pram Bagdo terkait yang lain sebagainya tadi terkait yang sudah dijalankan oleh Wali Kota Jakarta Utara juga kita kaji dulu. Saya sampaikan kepada Mas Pram dan Bang Do. Itu paling dari saya. Prinsipnya semua aspirasi pasti kita jalani. Bu, satu lagi saya nambah dikit. Iya. Saya RW. Saharudin, saya juga ketua RW dan kita juga saya wakili forum RW RW Jakarta. Apa yang Mas Heki sampaikan, bukan saya warga Kalibaru. Saya kecilnya aja lahir langsung ketemu kontainer, Bu. Jangan-jangan lahir di kontainer nih. Merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi nanti Pak Kadis, maaf Bu Wakil Rakyat, jadi lihat ini bukan sekedar kemacetan, bukan sekedar mondar-mandirnya kontainer, tapi lihat di situ banyak manusia yang menjadi korban terhadap kemacetan itu. Kita bangun pagi aja kita udah kena polusi di situ. Saya beririsan langsung kalau Bang Epi sama saya hampir mirip. Kita berada di pinggir jalan ya kita, depan Dewa Kembar, Jalan Raya Cilincing. Kita bangun tidur aja udah hirup, udah menghadapi kemacetan, hirup udara kotor, polusi. Jadi biar bapak bisa kerja dengan baik, bapak berpikir itu ada manusia Pak, bukan hanya kontainer. Sehingga manusia-manusia ini ingin hidup layak, ingin hidup seperti bapak-bapak bisa menghirup udara segar. Tapi apa yang kami dapatkan? Bayi-bayi kami, balita kami, kita ada 700 balita Pak. Kita ada 3 posyandu, melayani hampir 1000 balita setiap bulan. Dan mereka tiap harinya menghirup udara kotor dari dampak kemacetan konten-konten ini di NPCT-1. Saya berdampingan dengan NPCT-1. Tidak ada manfaatnya mereka hadir di situ bagi kita. Pengangguran wilayah kami tetap tinggi. Mereka lebih banyak mengambil pihak dari luar daripada warga kita sendiri. Itu yang kita sampaikan di Dewan Kota kemarin. Mereka hanya memikirkan untung, tidak memikirkan kesehatan masyarakat. Padahal kalau kita bicara pelabuhan, Pak, kita di luar seolah-olah itu kota yang hebat, kota yang maju secara teknologi maupun secara pelabuhannya. Tapi apa yang kita dapatkan masyarakat yang berdampingan dengan pelabuhan? Tidak ada. Kita diharapkan hanya dengan tawuran setiap hari. Sehingga kita berpikir apakah ini tawuran ini dibuat oleh mereka biar kita sibuk ngurusin tawuran, mereka sibuk cari uang gitu ya. Nah, jadi saya berharap Bapak, Ibu, Wakil Rakyat bisa melihat di sisi kemanusiaannya juga ya. Biar kita bisa kerjanya enak. Karena itu ada ribuan nyawa yang harus kita selamatkan. Bukan hanya ketabrak kontainer,
Karena anak saya juga menjadi korban tabrak kontainer, alhamdulillah masih selamat. Ya. Jadi mereka yang tertabrak, mereka yang terkena dampak polisi, mereka yang terkena dampak kebisingan. Macet ini bukan hanya siang, dari subuh udah macet tempat kita sampai menjelang sore, apalagi ini hari Jumat nggak bisa lewat sana. Dan penyumbang terbesar kemacetan itu adalah pelabuhan. Salah satu tempat kami adalah MPC Piluan. Makanya kita bilang sama Dewan Kota, suatu saat saya akan pimpin untuk demo di MPC Piluan. Saya akan tutup itu jalan sebagaimana yang telah dilakukan oleh teman-teman, tapi sampai saat ini belum ada perubahan kemacetan itu. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kadis sekalian menuntut. Closing statement. Terima kasih atas waktu diberikan yang saya hormati Bu Wakil Ketua, teman-teman dari Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Nah, tentunya tadi sudah banyak kita menyimak apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan sekalian. Kita ketahui secara faktual memang ini satu kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan beberapa sektor. Kalau salah satu tadi disampaikan ini bukan baru tapi sudah di tengah, kami pun di SUB adalah salah satu orang yang punya kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya dari sisi pengaturan arus lalu lintas dan juga manajemen rekayasa lalu lintas. Sedangkan terkait kewenangan otoritas pelabuhan untuk terminal, ya kan, PNCP 1 dan juga yang di situ ada juga otoritas pelabuhan Tanjung Priok dan lain-lainnya, itu tentunya ada di kewenangan pemerintah pusat. Yang pasti tentunya pada kesempatan ini kami menampung Pak surat dari Bapak, dan kami pun juga akan berusaha dengan beberapa instansi terkait termasuk stakeholder yang nanti akan membahas permasalahan ini sehingga apa yang menjadi permasalahan yang mungkin selama ini belum bisa kita tuntaskan secara baik itu bisa kita selesaikan secara bertahap tentunya. Tentunya kami akan laporkan ke pimpinan Bu terkait jam operasional yang memang sudah ada ketentuannya, ataupun nanti kita bersama teman-teman secara terpadu untuk melakukan kegiatan pada ruas jalan yang memang saat ini menjadi aktivitas daripada kegiatan pelabuhan. Jadi kesimpulannya tentunya kami akan berusaha Pak, memang teman-teman Dangun Sudin, lalu teman-teman Satpol di 3 kecamatan dan juga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kalau berusaha berarti masih malah. Semua kan berusaha Pak. Nggak bisa pakai bahasa berusaha Pak. Di sini nggak bisa pakai bahasa berusaha. Wajib ya. Kalau Bapak nggak sanggup, turun, ganti. Itu. Memang ganti Pak. Besok udah harus dimulai. Siap, sama. Jadi tidak ada kata berusaha itu nggak ada. Sama penutupan pool yang melanggar zona. Iya, oke. Artinya begini Pak. Kasihan teman-teman di luar itu nunggu kita. Persoalan di utara, dampaknya warga, Aju mengkritisi, Aju punya solusi. Libatkan Aju, insya Allah selesai. Siap. Oke. Itu ya Bapak-bapak, nanti saya monitor terus di SUB. Kalau belum ada perubahan mulai besok ganti bisa WA saya. Siap. Kalau ganti haknya Pak Gu. Ya, ntar saya Oh iya. Ngeri gitu. Oke, gitu ya. Makasih semua. Oke, makasih banyak. Tolong di KL Pak. Harus ditegasin, paling nanti harus kerjasama sama Polda Metro Jaya terkait dengan